Wassalamualaikum Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kenikmatan melaksanakan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah terhadap Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, sebelum melaksanakan sholat Jumat ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah untuk mengisi soft di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian kami mohon agar para jamaah menonaktifkan atau men-silent HP serta tidak berbicara pada saat khotib menyampaikan khotbahnya agar tidak mengganggu kehusyuan ibadah sholat Jumat pada siang hari. Adapun petugas yang bertugas sebagai khotib dan imam pada siang hari ini adalah Al-Ustaz Imam Sujeri SPDI. Kemudian azan akan dikumandangkan oleh Bapak. Waktu sholat Jumat masuk pada pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan agar kita dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam, serta selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah SWT. Ala hadinya wa ala al-Fatihah. Dan yang kami sampaikan bila kita berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa kemampuan melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kemampuan kita dalam menjalankan ibadah senantiasa dicatat sebagai amal soleh dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatnya, terlebih syafaatul ummah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lupa untuk mengingatkan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan meninggalkan dengan sekuat tenaga segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, kita semua tergolong orang-orang yang muttaqun. Ma'asyiral muslimin sekalian rahimakumullah. Setiap perjalanan pasti menemui yang namanya rintangan. Demikian pula perjalanan dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seseorang hamba hendaknya mengetahui apa-apa rintangan yang akan dihadapi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebagaimana diketahui bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, seperti yang diungkap dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Surah Al-Baqarah 186. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kaitannya ini Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan setidaknya ada 4 halangan atau 4 rintangan yang mengganggu dalam proses perjalanan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang pertama adalah cinta terhadap dunia dan perhiasan. Tak banyak disadari bahwa salah satu sandungan besar dalam perjalanan kita menuju mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dunia dan segala bentuk perhiasan. Makanya kita harus berusaha meluruskan niat kita dan menyingkirkan godaan-godaan dunia dari hati kita. Ini artinya seseorang penempuh jalan Allah atau siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, bukan tidak boleh kita mencari dunia, bukan tidak boleh kita memiliki dunia,
Bukan tidak boleh kita cinta terhadap dunia, tetapi yang tidak boleh adalah kita menjadikan dunia sebagai tujuan akhir kita. Kita tidak boleh menjadikan dunia sebagai pengendali dalam hati kita. Silahkan kita mencintai dunia, boleh saja kita memiliki dunia, tetapi jangan sampai kita melupakan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya mencintai dunia adalah sudah menjadi fitrahnya manusia. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah telah tempat kembali yang baik. Dalam istilah ulama mengatakan kita harus zuhud dan tajarrud terhadap dunia. Zuhud dan tajarrud memiliki dua tujuan. Yang pertama agar kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua mencapai ketinggian nilai ibadah itu sendiri. Karena tingginya kualitas ibadah orang yang zuhud telah ditunjukkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya, dalam ungkapan yang artinya 2 rakaatnya orang alim yang zuhud hatinya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang-orang yang tidak zuhud hingga akhir zaman selama-lamanya. Zuhud artinya bukan berarti seseorang tidak mempunyai apa-apa. Zuhud bukan berarti seseorang itu harus miskin, tidak. Zuhud boleh orang kaya, zuhud boleh orang yang berkedudukan tinggi. Yang namanya zuhud adalah meninggalkan dunia dari hati. Hatinya hanya sebatas di luarnya saja, dunianya hanya sebatas di luarnya saja, tidak dibawa ke dalam hatinya. Boleh saja orang zuhud memiliki harta yang banyak, tetapi tidak memasukkan ke dalam hatinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang menghalangi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk. Yang dimaksud makhluk di sini secara spesifik adalah makhluk Allah yang bernyawa, makhluk ciptaan Allah yang berada di sekeliling kita, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar kita. Lebih spesifik lagi dalam manusia di sekitar kita, misal anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga, teman kita, atasan kita, bawahan kita, termasuk hewan peliharaan dan tumbuhan kesayangan kita. Disebutkan bahwa sesungguhnya makhluk setelah menyibukkan diri kita, selanjutnya akan menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kalanya makhluk itu menjerumuskan kita ke dalam jurang keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maksudnya adalah bukan berarti seseorang yang saling, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah tidak boleh bergaul dengan makhluknya. Akan tetapi jangan sampai kita terganggu dengan makhluk Allah. Jangan sampai makhluk tersebut mengganggu dan membawa pengaruh buruk kepada kita. Alih-alih kita yang dipengaruhi oleh teman-teman kita misalnya, tapi justru harusnya kita yang mempengaruhi teman kita, saudara kita, keluarga kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah bahwa pengaruh orang yang ada di sekitar kita itu sangat besar. Maka dari itu harus lebih banyak bergaul dengan para salihin. Harus lebih banyak kita berteman dengan para seorang guru-guru pembimbing kita dan orang-orang yang berpengalaman terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya bergaul dengan makhluk akan membawa pengaruh buruk,
maka kita hendaknya memilih untuk uzlah atau menjauhi dari mereka, atau cukup bergaul seperlunya saja dengan mereka. Namun demikian, mengurangi hubungan dengan makhluk bukan berarti kita memutus tali silaturahim, bukan berarti kita berhenti menebar kebaikan dengan sesama, akan tetapi menyingkirkan segala pengaruh dan godaan yang datang dari arah mereka. Menjauhi pergaulan yang tidak membawa dirinya semakin dekat dan semakin cinta kepada Allah, kendati masih bergaul dengan makhluk, tetapi hati kita tidak tergantung dan tidak berharap kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, penghalang kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Selaku hamba yang ingin dekat dengan Allah, kita jangan pernah sekali-kali memberikan kesempatan kepada syaitan untuk menggoda. Kita harus selamanya memusuhi yang namanya syaitan. Pasalnya Allah sendiri mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia dan senantiasa menyesatkan. Kendati kadangkala tampak menuntun kita dalam kebaikan, tetapi pada akhirnya tetap menjerumuskan. Al-Quran telah mengingatkan dalam surah Yasin yang artinya, bukankah aku, kata Allah, telah berpesan kepadamu dengan sungguh-sungguh wahai anak cucu Adam, bahwa janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan yang perlu diwaspadai adalah tipu daya syaitan sangatlah halus dan sangatlah lembut. Seperti perkataan ulama Mu'ad bin Yahya bin Mu'ad Ar-Razi mengatakan bahwa asy-syaitanu farihun wa anta mashghulun, wa syaitanu yaraka wa anta la tarahu, wa anta tansahu wa huwa la yansaka, wa min nafsika lisyaitani aqwal. Setan itu santai sementara kita sibuk dengan urusan kita. Setan itu melihatmu, melihat kita, sedangkan kita tidak dapat melihat yang namanya setan. Dan kita melupakan setan, sedangkan setan tidak pernah melupakan kita. Lagi pula setan itu memiliki banyak penolong dalam menggoda kita. Setan itu memiliki banyak teman dalam menjerumuskan kita dalam jurang kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, salah satu cara agar kita terhindar dari godaan setan adalah memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah, karena tipu daya setan masuk kepada manusia di saat manusia lemah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengikuti tipu daya dan langkah-langkah setan, sebab sekali saja kita mengikuti setan, maka akan susah sekali untuk meninggalkan namanya ajaran setan. Allahumma inni a'udzubika min atba'i khutuwati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti langkah-langkah syaitan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah nafsu. Yang menghalangi kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu, terutama adalah nafsu ammarah. Karena sesuai dengan firman Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan mengapa nafsu merupakan rintangan atau halangan yang paling sulit untuk ditaklukkan, yang paling sulit untuk kita hadapi, karena nafsu adalah musuh atau penjahat yang berada di dalam diri kita. Bahayanya kita tidak bisa melihat karena letaknya memang terletak di dalam diri kita. Dan yang terakhir, Imam Al-Ghazali memberikan 3 cara agar kita memecahkan keinginan nafsu. Yang pertama adalah mengekang syahwat kita, mengekang keinginan kita. Kita jangan selalu menuruti keinginan kita, karena keinginan kita belum tentu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian yang kedua adalah menahan beratnya beban ibadah. Kita harus berusaha semampu kita memaksakan diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu istiqomah, tidak boleh meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan semuanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang dapat mengendalikan nafsu kita, selalu berhati-hati dalam bergaul dengan makhluknya Allah, selamat dari godaan syaitan, dan tidak terperdaya dengan godaan dunia dan segala macam perhiasannya, sehingga kita dapat dengan mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وارض الله عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. على الصلاة على الصلاة ومقام الصلاة ومقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم يعني تسوية الصفوف من dalam sholat. Luruskan dan dapatkan sholat yang disebut dengan sholat kita. Mohon ya, insyaallah ini semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum